dan Bapak, Ibu, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita hening sejenak, menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, wafat dan kebangkitan Putramu, Yesus Kristus, menjadi jaminan keselamatan kami. Perkenankanlah kami mengikutinya dengan setia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Selamat pagi Pak Anton, Suster, dan Bapak Ibu karyawan. Hari ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya dan menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia akan Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, nama Santo Fransiskus Xaverius tidak asing bagi orang Indonesia. Santo Fransiskus Xaverius adalah salah satu misionaris yang mewartakan Injil di Nusantara dan membaptis banyak orang. Orang-orang yang menerima Injil dan dibaptis merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Benih-benih Injil sampai sekarang masih dirasakan oleh orang Indonesia, terutama di bagian Maluku dan di Flores. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang sakit yang dibawa kepadanya. Tindakan Yesus ini membuat orang-orang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus pun melarang orang-orang untuk memberitahukannya bahwa ia adalah anak Allah. Namun, banyak orang yang berusaha menahannya untuk tinggal di tempat itu. Tetapi Yesus menolak, karena Yesus juga mau memberitahukan Injil Kerajaan Allah ke tempat yang lain. Yesus tidak mau hanya satu tempat yang mendapatkan kabar gembira. Demikian pun dengan Santo Fransiskus Xaverius yang mau supaya orang lain pun mengenal Injil dan dibaptis. Untuk itu, ia meninggalkan kampung halamannya untuk menjadi misionaris. Pembelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah
kita diharapkan untuk menjadi pembawa Injil Kerajaan Allah kepada mereka yang belum mengenal. Kita mewartakan tentang Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi lewat tindakan kita untuk menolong dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Demikian renungan pagi ini. Tuhan memberkati. Refleksi hari ini. Setelah membaca kitab suci, apakah aku sudah mewartakan Injil Kerajaan Allah? Apakah tindakanku telah menghadirkan Kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Aksi, aku akan berusaha untuk menyisihkan uang jajanku untuk membantu teman-temanku yang berkekurangan. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Yesus Kristus telah datang ke dunia membawa kabar gembira bagi manusia. Ia menyembuhkan banyak orang dari berbagai macam penyakit. Bantulah kami agar dapat membawa kabar sukacita kepada sesama kami yang lemah, kecil, miskin, dan tersinggir. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan hari ini telah selesai. Pembelajaran dapat dilanjutkan kembali.